wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, dan salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada edisi kali ini saya akan menginformasikan satu informasi yang terbilang unik, lucu, tetapi ini serius, yakni dugaan pencurian Nissan tua di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Diinformasikan oleh harian lokal Karanganyar News, diinformasikan bahwa geger makam kuno dibongkar, warga Jatirejo Boyolali datangi Mapolsek Sawit. Diinformasikan atau diberitakan pada tanggal 26 November 2023. Saya akan bacakan biar lebih jelas. Puluhan warga Dukuh Kelabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali mendatangi Mapolsek Sawit Sabtu 25 November. Kedatangan mereka untuk melakukan mediasi dengan 9 orang diduga mencuri benda di sebuah makam kuno desa setempat. Dari informasi yang dihimpun, warga datang ke Mapolsek sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan mediasi dengan sekelompok orang diduga membongkar makam kuno. Mediasi difasilitasi oleh pihak kepolisian dan kecamatan setempat berjalan alot. Hal ini terlihat dari proses mediasi mulai pukul 11.00 hingga 12.30 WIB. Lama banget ya. Ini otot-ototan pastinya. Mediasi dapat menemukan kesepakatan setelah ada perjanjian antara warga dan kelompok orang diduga mencuri benda kuno akan melakukan pembongkaran makam Kiai Kolo Jengking atau Mbah Kelabang kembali pada Senin 27 November 2023. Camat Sawit Agus Handoyo mengatakan kejadian berawal adanya seorang warga Dukuh Kelabang ingin memperbaiki makam yang dikeramatkan warga Desa Jatirejo. Warga ingin kejelasan adanya batu yang hilang dari makam itu, katanya. Setelah proses mediasi, para pelaku telah mengembalikan 2 nisan yang diambil dari makam kuno itu. Berarti memang benar ada pengambilan atau pencurian nisan kuno dari makam yang dikeramatkan tersebut. Buktinya dikembalikan ya, ada 2 nisan yang dikembalikan. Pak Camat kemudian menerangkan, kemarin sore dari jam 6 sore sampai 11 malam warga sudah mendatangi Mapolsek. Siangnya mereka kembali lagi melakukan mediasi. Tapi tadi sudah ada 2 nisan diserahkan ke warga. Keterangan Pak Camat nih ya. Pak Agus Handoyo berharap kasus ini tak dibesar-besarkan, biarkan proses hukum berjalan. Hal ini untuk menjaga lingkungan tetap kondusif. Tokoh masyarakat desa Jatirejo, Slamet Saputro, mengatakan makam keramat itu dibongkar kemudian dirapikan sekelompok orang. Namun dengan aksi itu warga justru tidak terima dan ingin seperti aslinya. Orang yang membongkar kuburan itu ada 1 warga desa Jatirejo, berarti warga desa setempat ya, dan 8 orang dari luar desa Jatirejo. Dalam pembongkaran itu warga curiga kalau ada salah satu benda yang diambil dan dibungkus kain putih. Informasinya setelah seperti itu, tapi saya tidak tahu sebenarnya. Demikian ungkap warga yang dihimpun oleh Karanganyar News ini ya. Kendati mediasi difasilitasi kepolisian dan camat setempat berhasil menemui kesepakatan adanya pembongkaran ulang kuburan kuno, pihak Polsek belum bisa dimintai keterangan awak media terkait hal itu. Soal berita ini Anda nanti bisa membaca langsung, saya akan coba taruh di kolom deskripsi ya. Tetapi pada intinya sahabat-sahabatku sekalian, peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin terabaikan selama ini. Bahwa di beberapa tempat termasuk di negeri saya di Madura sana itu ada makam tua yang tidak tahu makam siapa. Dan satu di antaranya menurut informasi dari keluarga saya adalah kakek moyang saya gitu. Tetapi bagaimana runtutannya di sebelahnya ini adalah makam-makam tua. Ini nanti saya membutuhkan Ustadz Yasir Arafat untuk mendeteksi. Karena setiap makam memiliki ciri khas mulai dari jenis batu, bentuk, ornamen dan segala macamnya. Dari situ nanti akan diketahui makam itu diperkirakan adalah makam era kerajaan apa atau perkiraan abad berapa. Jadi kayak keris itu tangguh gitu ya, tangguh nisan. Nah, ini
Mungkin baru terhenyak kita ketika ada pencurian nisan, lalu nisan itu ditaruh di daerah mana gitu, kemudian orang mengaku-ngaku bermimpi, lalu dikatakan bahwa di situ ada nisan seorang tokoh dari AB, dari negeri ini, dan bla bla bla. Setelah dilihat ternyata makamnya benar, nisannya benar. Setelah dideteksi, oh iya ini nisan abad ke-15 dengan ciri-ciri ini, memungkinkan ini begini, maka bisa saja informasi yang dibuat-buat yang katanya berdasarkan mimpi atau informasi dari seorang tokoh bisa saja dipercayai oleh masyarakat. Jadi peristiwa ini bukan sepele sebenarnya, karena ini menyangkut sejarah dari daerah tertentu dan tokoh-tokoh tertentu yang nanti kaitannya adalah dengan perjuangan-perjuangan tertentu, entah itu perjuangan dalam menyebarkan Islam atau perjuangan-perjuangan yang lainnya. Jadi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Pencurian bukan hanya dalam bentuk yang sifatnya umum seperti nyolong sapi, nyolong duit dan sebagainya. Ternyata nisan pun mengalami nasib yang sama. Pencurian uang ya hilang, pencurian sapi hilang begitu saja. Dan dicari pelakunya siapa, ketemu, masuk penjara. Tetapi pencurian nisan ini bisa merubah identitas seseorang. Dari perubahan identitas seseorang ini bisa juga merubah sejarah bangsa. Sebagaimana Ustadz Yasir kemarin melakukan penelitian di Komplek Makam Macanan daerah Lempuyangan Yogyakarta, ternyata setelah ditelaah dari jenis nisan, dari berbagai hal yang beliau pahami, menunjukkan bahwa itu adalah makam keluarga besar, sehingga jika ada satu yang dirubah maka memungkinkan seluruh almarhum almarhumah yang ada di komplek makam itu menjadi putus rangkaian sejarahnya, putus mata rantai sejarahnya. Inilah pentingnya saudara-saudaraku. Sekali lagi, mungkin sebelumnya hal-hal seperti ini ya diabaikan begitu saja. Dan informasi-informasi penemuan makam-makam kuno di sejumlah tempat, kita tinggal googling, pasti kita akan menemukan tokoh ini, menemukan makam ini, nisannya begini-begini, tokoh ini menemukan makam ini yang katanya adalah seorang ini. Apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti diinformasikan oleh media tadi? Tentu saja wallahu alam. Hanya saja persoalan seperti ini harus kita pertimbangkan, harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai terjadi pencurian nisan yang kemudian menjadi pembegalan sejarah atas tokoh-tokoh masa lampau di negeri ini. Secara spesifik, sahabat-sahabatku, dalam salah satu buku terkait dengan seseorang yang ditokohkan tetapi kemudian dikontroversialkan, satu di antaranya adalah dengan mencuri nisannya. Mungkin pada lain kesempatan terkait hal ini akan saya sampaikan kepada Anda. Untuk edisi kali ini lebih kepada bagaimana kita mengantisipasi. Tetapi apakah perlu juga ada ronda di kuburan tua kalau begini? Allah. Dan juga saya sejak lama secara pribadi ya tidak terlalu senang, bahkan menolak gitu makam-makam Wali Songo itu dipugar nisannya, diganti nisannya menjadi mewah seperti di Sunan Ampel umpamanya. Sementara nisan aslinya saya tidak tahu diamankan di mana, entah dimuseumkan entah bagaimana. Kenapa saya tidak setuju? Karena bagaimanapun walaupun itu menjadi megah dan kelihatannya wah, tetapi keasliannya kan tidak ada. Karena kita ingin melihat sesuatu yang asli. Kayak apa makam Kanjeng Sunan Ampel? Kita akhirnya hanya bisa melihat dalam foto-foto. Yang ada sekarang adalah makam yang tinggi, besar, gagah, tetapi itu adalah nisan baru. Kalau macam Sunan Ampel mungkin tidak bisa, akan dilakukan pemalsuan secara terang-terangan. Tetapi pada makam-makam atau nisan-nisan pada makam-makam yang lain, kemungkinan adanya upaya-upaya pemalsuan ya sangat memungkinkan.
Maka itu sekali lagi keaslian dari nisan tokoh seseorang atau apapun, bangunan-bangunan misalnya yang menunjukkan nilai sejarah, apalagi itu menjadi penanda sebuah era, memang seyogianya jangan sampai dirubah. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan, dan mari kita bersama-sama saling menjaga peninggalan-peninggalan leluhur kita, baik itu bersifat budaya yang lain ataupun nisan-nisan dan berbagai hal lainnya yang sekiranya dapat merusak nilai sejarah bangsa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.